5 kilo, anting 2 kilo, tengkleng di bawah. Yang bapak-bapak yang semangat istrinya tambah soleh, belum istrinya tambah solehah, anak-anaknya soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'in ni'am. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وبعد. Al-Muharram wal Muhtaram, guru kita semua, Ayahanda Kiai Haji Rahim, juga untuk ketua DKI kita antara Bapak Haji Sutyono, kemudian juga ketua panitia Bapak Haji Edi, Ustadz Haji Edi, kemudian para penasehat TKM, para pengurus TKM, tokoh-tokoh masyarakat, asatiz wal asatizah. Tadi ada Bapak Baginsa masih ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi ada Bapak Kapolsek, tapi sudah izin. Pak Camat juga sudah izin. Tadi Pak Kapolsek ngajak berduaan sama Pak Camat. Kita masih pada baru nih, grogi. Dia berdua sama saya, bantuan saya. Pak Kapolsek sudah 1 bulan, Pak Camat 3 hari, saya baru hari ini. Saya grogi mau sama siapa ini? Tapi Masya Allah, di sini terasa tenang. Emang beda awalnya kalau sama orang-orang saleh dan salihah. Bawaannya kayak ada angin-angin sembriwing. Kipas. Oh iya. Tapi emang awalnya beda kalau sama orang saleh. Tahu kenapa? Bahwa dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan, ketika ada orang Jibril sairil malaikat, Jibril berkata kepada malaikat yang lain, wahai malaikat-malaikatnya Allah, sesungguhnya Allah cinta sama hamba fulan, aku pun cinta sama hamba fulan, maka kalian cintailah hamba fulan. Faqala ahlus samai ila ahlil ardh, maka berkata penduduk langit, penduduk malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, kami semua cinta kepada fulan karena Allah cinta kepada fulan, maka kalian semua cintailah fulan. Maka ada kadang-kadang orang kita baru ketemu sekali, hawanya enak, hawanya tentram. Kenapa? Itu bagian dari cinta Allah kepada fulan, sehingga semua makhluk cinta kepada fulan. Hari ini mungkin kayak begitu. Saya dekat sama orang-orang saleh dan salihah, makanya hawanya beda. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, saya nggak mau kalah sama Bapak Kapolsek, saya pengen pantun. 2 menit lagi, 21.40. Kalau tadi Pak Kapolsek cakep gitu ya, kalau saya pengen kafnya ada tasydid, cakep gitu ya, harus ada tasydidnya. Malam Jumat kita berkemah. Iya, malam Jumat lagi yasinan ya. Yasinan gitu. Malam Sabtu kita berkemah. Malam Minggu udah di Mekah.
Saya yakin semua orang yang ada di Masjid Al-Istiqomah semuanya pasti dapat berkah. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap wajah dalam satu kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan ya cuma di sini Allah kumpulkan kita dalam ketaatan. Tapi nanti di surga saya ketemu sama Bapak. Ada jemaah Al-Istiqomah di surga. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya senang ngelihat ramai yang hadir majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa bagaimana kita tidak cinta? Apa alasan kita tidak cinta sama Rasulullah SAW? Sementara Rasulullah SAW yang mengajarkan kita apa itu azan, apa itu salat. Apa alasan kita tidak mencinta kepada Rasulullah SAW? Sementara Rasulullah sudah mengorbankan hidupnya untuk kita umatnya. Apa alasan kita tidak mencinta Rasulullah SAW? Siang malam Rasulullah SAW memikirkan kita. Maka cintailah Rasulullah SAW. Tidak tahu apa jadinya dan bagaimana kecewanya ketika Rasulullah tahu bahwa kita umatnya tidak mencinta kepada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat kecilnya Rasulullah SAW, namanya Sa'labah ibnu Abdurrahman. Cerita dan kisah ini ada dalam kitab As-Sifat karangan Ibnu Hibban, juga termaktub dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aym. Kisah ini juga termaktub dalam kitab Isabah fi Ma'rifatis Sahabat karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang seorang anak yang baru baligh. Berapa sih umur anak baligh? Anak ini adalah anak yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Beberapa malam itu dia izin, anak ini izin sama orang rumahnya. Saya izin gak tidur di rumah. Ngapain? Saya mau tidur depan masjid saja. Udah paham keluarga orang rumah. Karena Sa'labah Abdurrahman itu kalau tidur nyari di tempat yang langsung mengarah kepada rumah Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Supaya kalau dia melek mata, syukur-syukur Rasulullah belum datang ke masjid, sehingga yang pertama kali dilihatnya nanti adalah sosok baginda Rasulullah SAW. Sampai sebegitunya cinta kepada Rasulullah SAW. Sa'labah Abdurrahman ini seringkali diamanahi oleh Rasulullah untuk ngirim surat ke fulan dari sahabat Rasulullah yang lain. Setiap dapat perintah Rasul, sabatan wa ta'atan ya Rasulullah, siap ya Rasul, 86.
waktu Rasulullah minta Sa'labah untuk mengantarkan surat ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siap ya Rasul, mana suratnya? Saya ambil, saya akan antar. Berangkat. Di tengah perjalanan, Sa'labah Abdurrahman itu terhenti karena ada hempasan angin. Beliau terhenti kemudian menutupi wajahnya. Ternyata hempasan angin itu gak hanya kena kepada Sa'labah Abdurrahman, tapi juga menerpa beberapa rumah yang di dekat Sa'labah Abdurrahman itu. Itu buka, terus ada ruang tamunya, ada ruang tengahnya. Rumah itu hanya kotak saja. Bahkan rumah Rasulullah SAW itu cuma cukup buat selonjoran. Itu rumah Rasul. Begitu kebuka, ya maka dalam-dalamnya kelihatan. Maka pada saat Sa'labah Abdurrahman itu nahan diri dari angin, terus membuka pintu yang dekat rumahnya, bidakhilihi imra'ah, di dalamnya ada perempuan. Terlihat aurat yang tersingkap. Kalau mengatakan kepada Sa'labah, kalau hari ini dia merasa dia membawa dosa seluas bumi dan isinya, ketahuilah Allah hari ini membuka untuk Sa'labah ampunan seluas langit, bumi dan isinya. Allahumma shalli ala sayyidina. Gara-gara aurat yang nggak sengaja. Maka Rasulullah SAW melihat gelagat Sa'labah makin beda nih. Rasulullah SAW tanya sama Sa'labah, Sa'labah, apa yang kau rasakan? Ya Rasulullah, adzani, ya Rasulullah, saya ngerasa kadzani bilan baina jildi wa 'azm. Itu saya ngerasa kesempurnaan ya Rasul. Kata Rasul di sini, dzakal maut ya Sa'labah. Sa'labah itu kematian. Nangis Sa'labah, keluar air mata. Itu kematian yang salah. Tapi Sa'labah, Jibril datang kepadaku. Dia berkata, kalau hari ini kamu kembali kepada Allah, kau bawa dosamu seluas bumi dan isinya. Hari ini Allah membuka itu maaf untukmu seluas langit, bumi dan isinya. Dalam kemudian Sa'labah tersenyum kemudian mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum assalamu lahum, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ngasih kabar ya Rasulullah. Kabar apa ya Jibril? Bahwa anna ummatan anna rajulan min ummatik, bahwa salah satu dari umatmu sekarang berada di antara Mekah dan Madinah. Kerjaannya cuma teriak-teriak minta ampun aja sama Allah. Rasulullah nalar, kayaknya Sa'labah. Maka dipanggillah Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Tolong kalian berdua cari Sa'labah yang menurut prediksi saya ada di antara Mekah dan Madinah. Singkat cerita dicari. Betul, di satu tempat beliau bertemu dengan beberapa penggembala kambing. Nanya, wahai penggembala kambing, tahu nggak ada seorang anak muda ciri-cirinya begini, begitu, begini, begitu. Lantas kata penggembala kambing, kalau ciri kayak gitu saya nggak tahu. Tapi ada anak muda nih, berapa hari terakhir ada di mari. Kata beliau, sekarang adanya di atas bukit. Kerjaannya teriak-teriak, minta ampun, nangis, pingsan, teriak-teriak lagi, begitu seterusnya. Oh boleh deh dicek kata. Gimana kira-kira kalau kita harus naik ke atas bukit? Kata penggembala kami, gak usah, ngapain ke atas bukit? Biasanya kalau menjelang maghrib dia turun ke bawah, kalau dia lapar dia minta. Orang yang lari dari neraka jahanam, saking kerjanya cuma teriak-teriak minta ampun sama Allah. Oh kalau maghrib suka mandi ya. Maka Umar bin Khattab jaga itu di bawah. Begitu lantas turun seorang pemuda. Umar melihat, kayaknya bukan Sa'labah, ini orang yang kurus banget, Sa'labah nggak kayak begini. Tapi begitu ditegasin, ya Allah, benar mukanya muka Sa'labah. Tapi saat itu hanya tulang berbalut kulit karena jarang makan. Dia cuma turun dari bukit, minta susu, kenyang sedikit, dia balik lagi, minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kerjaannya. Maka begitu turun minta makanan sama penduduk sekitar, dicegat sama Umar, ditangkap tangannya sama Umar,
Ngelihat Umar terkejut, sahabat berkata, kaget. Oh, paman Umar. Gemeteran lagi. Setelah ngelihat Umar yang datang, pertama kali pertanyaan yang keluar dari lisannya sahabat, apakah ada ayat turun tentang diriku dari Allah, wahai paman Umar? Kata Umar, wallahi la adri, demi Allah saya nggak tahu. Wahai paman Salman, tolong kasih tahu saya, adakah Rasulullah SAW mengatakan nama saya dan meletakkannya di antara nama orang-orang munafik? Salman nggak tahu apa-apa. Kata Salman, wallahi, tolong tinggalkan saya nggak mau pulang, nggak mau ketemu Rasul, malu saya. Ya, ini akhlak. Karena kesalahan sedikit takut. Lantas kemudian kata Umar, nggak bisa, ini perintah dan titahnya Rasulullah SAW. Apa daya, Umar badannya gede, sahabat nggak bisa apa-apa. Umar itu kalau naik unta, naik kuda, kakinya nampak ke tanah, saking tinggi besarnya. Nggak ada kuasa sahabat yang kecil itu untuk melawan Umar atau lari dari Umar, nggak bisa. Dibawa pulang. Makin dekat kota Madinah, makin kepikiran sahabat. Oh, ketemu lagi sama Rasul, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang yang aku cintai, yang aku khianati amanahnya, ya Allah, ya Allah. Makin takut, emosinya terganggu, akhirnya jatuh sakit ngedrop. Sampai di gerbang Madinah dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Disuruh makan nggak mau, selama perjalanan nggak mau. Sampai akhirnya kata Salman, wahai Umar, kita bawa pulang ini. Kalau kita taruh di rumah Rasul, kayaknya udah nggak mungkin. Dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Salman lapor sama Rasulullah, ya Rasul, sahabat udah ketemu. Oh, udah ketemu, alhamdulillah. Tapi ya Rasul, kayaknya engkau harus ke rumahnya sahabat, karena saya melihat ada tanda-tanda yang berbeda dari sahabat. Udah lemes, ngomong udah berat. Gurunya minta bantuan apa, dia yang paling cekatan. Kalau pulang ke rumah, teman-teman sebayanya pada main, kita nggak tahu kemana, karena kurang pengawasan dari orang tuanya. Ini anak, walaupun dibujuk-bujuk nggak mau. Kenapa? Dia harus pulang ke rumah ngurusin adik-adiknya, karena ibunya juga kerja. Dan masya Allah, anak ini begitu menonjol akhlaknya sehingga kami penasaran siapa yang orang tuanya. Begitu ada kesempatan dalam satu pertemuan dengan orang tua, kami tanya, Bu, kami ini kagum loh sama anak ini, akhlaknya masya Allah luar biasa. Datang pagi, apalan-apalan doa wajib nggak pernah dia tinggalin, sholat duha gampang diaturnya, sama guru-guru juga hormatnya luar biasa, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Boleh nggak kami dapat bocoran supaya kami bisa informasi sama ibu-ibu yang lain? Kata si ibu, saya nggak banyak Pak yang saya lakukan. Orang saya juga kerja, tapi dari dia kecil Pak, saya rajin nyeritain tentang kehidupan Rasulullah SAW. Ini anak Pak, alhamdulillah udah 7 kali khatam waktu kecil tentang cerita Rasulullah SAW dari sejak dilahirkan hingga wafat. 7 kali khatam. Sekarang tugas dia nih Pak, ceritain sama adik-adiknya. Ada adik jika itu bisa dikenal sama anak-anak kita, insya Allah. Bagian dari ikhtiar kita orang tua mengarahkan anak supaya baik akhlaknya, supaya baik adab dan sopan santunnya, supaya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membangun cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk membangun cinta anak-anak kita kepada Rasul, kitanya orang tua juga harus cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kita cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak kita sama Rasul? Ini Maulid insya Allah bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artis-artis bikin Maulid, alhamdulillah. Ada Dude Herlino, saya lihat tadi. Terus ada Arman Maulana, ada Raffi Ahmad. Tahu Raffi Ahmad? Saya di rumah sering dipanggil Raffi Ahmad sama istri saya sering kegeeran. Raffi Ahmad, ya bisa aja Umi. Apa sih? Nanti bilang Raffi Ahmad, bukan Raffi Ahmad.
itu pakai Raffi Ahmad. GR bener Raffi Ahmad. Bikin maulid. Nama istrinya siapa? Istri Raffi Ahmad siapa? Nagita itu Rayhan selalu apa? Itu cinta ngefans begitu. Dia tahu. Cipung, dia ngefans berarti. Orang kalau suka ngefans begitu, dia tahu keluarganya, anak-anaknya. Anak-anaknya Rasul siapa aja? Hah? Anak-anak Rasul. Tadi ngomong Cipung, mana ngomong Cipung? Cinta nggak kita sama Rasul? Hah? Sebutkan. Saya mau nih, ada yang mau saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Hadiahnya mau di kantong kanan, kantong kiri, apa tirai? Anak perempuannya Rasul yang tahu angkat tangan. Gak, jangan keroyokan, angkat tangan. Pak. Siti Fatimah. Terus yang lain stop. Jangan keroyokan. Satu. Siti Fatimah. Cuma Siti Fatimah. Oh, berarti belum sempurna. Yang tahu angkat tangan tapi jangan keroyokan. Saya ada hadiah. Siapa? Putri-putrinya Rasulullah SAW. Jangan cuma Rafathar sama Cipung doang. Anak satu angkat tangan. Ini nggak ada yang boleh. Kalau yang di depan berat saya nanyainnya. Siapa? Bangun biar saya bisa ngeliat. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Saya minta 3 dikasih 4. Tepuk tangan. Shallu ala Nabi. Nanti ibu habis selesai ini datang ke panitia. Bukan panitia yang ngasih, saya yang ngasih. Cuma datangin ke panitia. Ibu siapa bu? Ibu panggilannya? Ibu Pur ya. Ibu Pur dapat hadiah insyaallah. Shallu ala Nabi. Itu. Ini kadang-kadang kita nih ngaku cinta, tapi kita nggak memperdalam bagaimana kehidupan orang kita cinta. Coba lihat, ada orang suka sama penyanyi misalnya, itu diikutin gayanya, rambutnya digaya-gayain, dia sama, pakaiannya, jaketnya, padahal nggak cocok di badan dia, tapi karena dia ngefans, dia suka, dia sayang, dia cinta. Kenapa? Karena dia ngefans, dia cinta. Kita kalau cinta sama Rasul, kudunya begitu, harusnya begitu. Setidaknya kita tahu bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Rasulullah SAW 100% cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita melihat ada sahabat-sahabat semisal Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu yang rela jarinya putus untuk Rasulullah SAW. Kita bisa melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW semisal Zubair bin Awam yang lebih dari 21 bekas tusukan panah dan tombak bersarang di badannya hanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Kita bisa melihat sahabat Utsman bin Affan menyedekahkan harta yang tak terbatas untuk Rasulullah karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu mau menyertakan dirinya bersama Rasulullah SAW hijrah, sementara Abu Bakar tahu Rasulullah lagi diincar mau dibunuh. Kita juga lihat ada Ali bin Abi Thalib yang mau-maunya gantiin posisi itu Rasulullah SAW. Sementara kalian jangan perlakukan saya seperti nabi-nabi yang lain yang diagung-agungkan oleh pengikutnya berlebihan. Kalau saya datang nggak usah berdiri.
La taqumu kama yaqumul a'ajim. Udah, kalau saya datang biasa aja, duduk aja. Tapi Hasan bin Thabit ketika melihat Rasulullah datang, dia berdiri. Kata sahabat yang lain, San, duduk San. Kan Rasul bilang jangan berdiri, San duduk San. Itu perintah loh dari Rasul. La taqumu kama yaqumul a'ajim, jangan berdiri. Tapi Rasulullah minta begitu adalah bentuk dari rendah hatinya Rasulullah SAW. Masa iya Rasulullah ngomong, kalau saya datang kalian mesti berdiri? Ya, nggak mungkin. Ini tawadhunya Rasulullah SAW. Makanya Hasan bin Thabit, walaupun secara lisan dilarang oleh Rasulullah SAW, beliau tetap berdiri. Orang yang lain bilang, Hasan, duduk Hasan. Rasul bilang jangan berdiri Hasan. Apa kata Hasan bin Thabit? Qiyami lil azizi fardun alayya wa tarku fardin ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqum. Kata beliau, berdirinya aku untuk kekasihku Muhammad adalah kewajiban untuk diri. Sementara kalau aku tinggalkan kewajiban, maka aku berdosa. Aku heran. Ada yang lain ikut berdiri. Dan Rasulullah nggak melarang. Itu bentuk penghormatan, bentuk adab. Mungkin nggak jauh beda sama kita mahalul qiyam. Itu bentuk adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada orang-orang yang bilang, gak usah gitu-gitu amat sama Rasul, gak usah berlebihan sama Rasul. Rasul kan manusia biasa. Allahu Akbar. Kalau Rasul manusia biasa, ente manusia apa? Rasul dianggap manusia biasa, jangan berlebih-lebihan untuk menghormati Rasul. Rasul kan juga manusia biasa. Allahu Akbar. Kalau Rasul manusia biasa, kamu manusia apa? Maka melihat Rasulullah SAW, jemaah yang dimuliakan Allah, harus setidaknya dari buah. Memandang Rasulullah harus dari buah, biar kita nggak salah kaprah. Satu, kita mengenal namanya wasful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Rasulullah dikirimkan oleh Allah bagian dari kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bagian dari sama kayak kita manusia. Sehingga Rasulullah punya sifat-sifat kemanusiaan. Rasulullah lapar ya lapar. Rasulullah haus ya haus. Kadang minder. Seringkali kita bikin alasan. Kita diajarkan tentang kesabaran Rasulullah SAW. Udah diganggu sedemikian rupa, tapi Rasul masih sabar. Rasulullah SAW itu awal-awal dakwah terang-terangan, kepalanya ditaburin debu pas lagi sujud, kepalanya ditaburin kotoran hewan saat lagi sujud. Gak cukup dari situ, kepalanya ditaruh jeroan busuk sampai pulang ke rumah. Anaknya timbang nangis, ayah kenapa begini ya? Apa kata Rasulullah? Dipegang kedua pundak putrinya itu. Jangan sedih, kan kamu tahu innallaha mani'un aba. Ayah kan dijagain sama Allah. Ngapain khawatir? Tuh sabarnya Rasulullah SAW. Diperlakukan sedemikian buruknya oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi sabarnya nggak berbatas. Terus kita bilang, itu kan Rasul, kita nggak bisa, itu kan Rasul. Ini hikmah dari wasful basyariyah. Rasulullah kasih contoh itu supaya kita manusia juga ikut mencontoh. Itu kenapa Rasulullah diciptakan dari golongan kita manusia. Jadi Rasulullah punya wasful basyariyah. Rasulullah saatnya wafat, tapi ada juga orang yang terjebak di situ. Kayak tadi, ngapain dipuja-puji berlebihan? Rasul kan manusia biasa, dia terjebak tuh kepada karena kecintanya mendalam kepada Rasulullah SAW. Nggak terima tuh Umar. Siapa di antara kalian yang bilang Muhammad itu wafat mati, maka pedang saya akan memotong leher. Jangan ada yang ngomong Muhammad mati ya. Rasul nggak mati, Muhammad nggak mati. Jangan ada yang berani ngomong Rasulullah mati. Begitu kata Umar. Terus lantas kemudian Abu Bakar yang nyadari, Umar sadar. Yang lain nggak ada yang berani. Salah dikit tak bahas leher Umar.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq Umar sadar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kalau kamu menyembahnya Muhammad, Muhammad mati. Kan kamu menyembah Muhammad. Yang kamu sembahkan Allah kan. Sementara Allah enggak ada matinya. Mulai tersadarkan itu. Terus Abu Bakar melanjutkan, wa ma kana Muhammadun. Apa itu? Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Begitu bunyi ayat yang didahului oleh nabi-nabi sebelum dirinya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad udah wafat, udah mati. Sekarang giliran Nabi Muhammad. Di ayat selanjutnya, apakah ketika engkau tahu Muhammad itu wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu kembali murtad dari agama Muhammad? Kata Anas bin Malik, seolah-olah saya baru mendengar ayat ini kembali. Kalaulah Muhammad mati, di sini mati, di Raja mati atau meninggal? Meninggal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya. Begitu. Hah? Begitu. Di sini. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hampir terjebak kepada wasful basyariyahnya saja. Makanya orang-orang kafir dulu begitu melihatnya itu sama. Gak usah tuh mutamain Muhammad, kan manusia biasa Muhammad. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, orang-orang yang syirik, orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa-apaan disebut Nabi sementara dia tuh masih goyang di pasar. Dia nggak tahu hikmahnya bahwa itu adalah wasful basyariyah. Rasulullah juga manusia, tapi Rasulullah manusianya nggak kayak kita. Selain punya sifat-sifat kemanusiaan, Rasulullah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bashar wa laysa kal bashar. Dia manusia tapi nggak kayak kita, manusia biasa. Rasulullah punya namanya sirrul khususiyah. Keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, mohon maaf, ludahnya obat. Rasul, ludahnya obat. Satu waktu Ali bin Abi Thalib itu disuruh untuk mimpin perang. Pas dipanggil nama Ali bin Abi Thalib nggak hadir. Kemana Ali? Ya Rasul, Ali sakit mata ya Rasul. Panggilin Ali. Begitu Ali dipanggil sama Rasulullah, ditiupkan, dikasih liurnya, ditanggalkan di matanya, semua Ali. Pernah ada seorang sahabat Abdullah bin Fulan, badannya alergi, hiburan kalau kita. Terus lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiup tangannya, diberikan liurnya, dibasuh di badannya, itu hilang semua penyakitnya. Bahkan badannya wangi, sewangi-wanginya mengalahkan wangi dari istri. Liurnya nggak nyampe ke tanah karena sahabat berebutan. Tapi itu sirrul khususiyah. Ustaz kok jorok? Bukan, itu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada kepada Rasulullah, cuman ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi. Kita jangan coba-coba. Ibu jangan coba-coba punya bapak. Digosok-gosok kok bisa pingsan di tempat. Itu sirrul khususiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah adalah manusia biasa, betul dari golongan manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Kita harus melihatnya kayak begitu. Ya. Maka nggak ada lagi tuh ungkapan ngapain sih maulid bela-belain benar. Rasulullah nggak usah terlalu besar-besarkan. Rasulullah kan manusia biasa. Ini yang kayak begini yang mesti dilurusin.
Iya, manusia biasa, betul, dari golongan manusia tepatnya, tapi nggak kayak kita, beda dan diistimewakan. Jangankan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bersolawat sama Rasul. Allah dan malaikat bersolawat itu bukan bentuknya bentuk ta'abbud, penghambaan diri, bukan, tapi ikraman, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita diarahkan sama Rasul untuk bahagia dunia dan akhirat. Kita harus paham itu, bahwa kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bukan sekedar kalimat yang artinya pertolongan, bukan. Kita mesti paham di syafaat Rasulullah, bahwa nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Yuhsyarul mar'u 'ala ardil baydha. Semua akan dibangkitkan di sebuah padang yang tanahnya berwarna putih, luas-luasnya. Dikumpulkan dari umatnya Rasulullah SAW sampai umat-umat terdahulu, semua dikumpulin di sini. Gak kebayang umat sekarang ini udah berapa miliar yang di zaman kita. Gak tahu 100 tahun ke belakang, gak tahu 200 tahun ke belakang, semua dikumpulin, termasuk umat-umat terdahulu. Hufatan, uratan, hurla, dalam keadaan gak dikhitan, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang, dan dalam keadaan tidak beralas kaki, kita dikumpulin. Ada di antara kita yang mikir, malu dong Ustaz, dikumpulin laki perempuan. Pertanyaan itu persis sama pertanyaan Ummul Mukminin. Ya Rasulullah, kita dikumpulin sama-sama, kita bareng-bareng dikumpulin dalam satu tempat, malu ya Rasul. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dekat dengan kita. Jaraknya 1 mil. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mil itu ya jarak 1 mil. Ada yang mengatakan mil itu adalah pensil cerak yang mungkin panjangnya cuma sejengkal. Itu kenapa kita sering mendengar matahari cuma sejengkal dari kepala kita. Taruhlah bukan 1 jengkal tapi 1 mil. Berapa kilo? Nggak banyak. Kita aja yang ribuan kilo jaraknya matahari dari bumi. Kalau siang panas ya berasa, Masya Allah, udah merasa tidak sengsara. Apalagi matahari yang jaraknya begitu dekat. Maka nanti keringat itu tuh nggak lagi dari atas ke bawah, sudah hitungannya. Ada orang-orang yang berkeringat sampai mata kakinya. Ada orang-orang yang berkeringat sampai betisnya. Ada orang-orang yang berkeringat sampai pahanya, sesuai dengan amal baik dan amal buruk selama di dunia. Ada orang-orang yang air keringatnya sampai ke dadanya, bahkan dia sesak karena sudah ke lehernya. Terus kita berada di tempat itu selama 50.000 tahun. Allah. Kita berdiri 50.000 tahun. Di situ kita akan mencari siapa yang bisa menyelamatkan kita. Maka nanti semua manusia bertemu Nabiullah Adam alaihissalam. Wahai Nabiullah Adam, tolong kami. Wahai Nabiullah Adam, kata Nabiullah Adam apa? Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Masing-masing, ya Allah selamatkan diri kami masing-masing. Kemudian kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam perjalanan sekian ribu tahun. Nabi Nuh, tolong bantu kami. Wahai Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Masing-masing kata Nabi Nuh. Ya Allah selamatkan diri kami masing-masing. Datang lagi kepada Nabiullah Musa, sama jawabannya. Datang lagi nanti kita sama Nabiullah Isa alaihissalam, sama jawabannya. Hanya setelah Nabiullah Isa mengatakan Allahumma sallim, sallim, Nabiullah Isa bilang, cobalah kau datang kepada orang yang mulia itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang, ya Muhammad, ya Rasulullah, tolong kami. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, Allahumma sallim, sallim ummati, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku ya Rasul. Ya Allah. Nabi Muhammad gak bilang selamatkan istriku, selamatkan anak-anakku ya Allah, tapi
selamatkanlah umat. Ya. Rasulullah SAW berdoa dengan khusyuknya. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, udah bangun dari sujudmu ya Muhammad. Irfa' ra'sak. Wasal dhaqqa. Kau minta apa Muhammad? Kasihku, aku akan berikan ya Allah. Wa tashfa'u syafa'. Kalau kau minta syafaat, akan diberikan syafaat darimu ya Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW, ya Allah, kasihan manusia ya Allah, hisablah secepatnya ya Allah. Begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, baik, akan saya hisab. Dihisablah manusia, mendapatkan catatan amalnya masing-masing. Ada orang yang dapat catatan amalnya dengan tangan kanan, kemudian ada orang yang mendapatkan dengan tangan kiri. Yang dapat catatan amal dengan tangan kanan, dia akan bergembira karena itu alamat baik, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nanti orang-orang yang menerima dengan tangan kiri, dia sembunyikan tangan kirinya, nggak mau menerima catatan amal itu, Allah tetap berikan di belakang bahunya. Ya Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Apa selanjutnya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang dapat dari tangan kanan hisabnya gampang. Punggung dan bahunya, ialah orang-orang yang celaka. Saat itulah Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya, kita butuh sama syafaat Rasul. Rasulullah selalu memikirkan kita. Bahkan nanti saat kita melewati sirat yang di bawahnya neraka jahanam, yang panjangnya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 100 tahun perjalanan sirat itu. Saking kecilnya jembatan itu nggak terlihat, maka ada orang yang mengibaratkan satu helai rambut yang dibagi jadi 7. Saking tipisnya dan tajamnya jembatan itu. Ada orang-orang yang menerima catatan amal kebaikan, amal salehnya banyak, bisa lewat. Dan Rasulullah sudah nunggu di situ. Di ujung jembatan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq langsung langkah melewati sirat, langkah kedua udah nyampe di surga. Di sana udah ada Rasulullah SAW. Orang yang kedua, ketiga, begitu seterusnya. Dan gak ada yang masuk surga kecuali awalnya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa kita jadi umatnya Rasul? Gak ada alasan kita gak berterima kasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nanti masuk surga, kita dikasih dulu dalam berbagai hadis dan riwayat hadis, dikasih minum sama Rasul. Biar saya yang ambil. Karena kalau kamu minum air dari gelas yang saya ambilkan, niscaya dan tazma abadan, kamu gak akan pernah haus lagi selamanya. Diminum, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya sampai orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang paling sibuk nanti di akhirat adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kurang terima kasih apa lagi kita sama Rasul? Gak ada alasan kita gak cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hadirkan rasa cinta kita. Kadang-kadang cinta kita itu menolak karena kita belum kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa hadir rasa cinta, kita mesti kenal dulu dengan sosok Rasul kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kenali Rasulullah dengan baik. Bisa dari kitab-kitab sirah, kitab syama'il, kitab khasa'is. Itu bisa kita lebih mengenal Rasulullah. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti begini, kita gak hidup di zaman Rasulullah SAW. Mungkin ada seorang budak yang bernama Barirah menjadi budaknya Rasulullah, senang setengah mati. Tapi lantas kemudian dengan kerahimannya Rasulullah tidak. Ada orang yang berniat membunuh Rasulullah saat tawaf pada peristiwa Fathu Makkah, namanya Fudalah bin Umair. Udah siapkan pisau di dalam bajunya. Lantas kemudian pas berada di belakang Rasulullah SAW, Rasul ini
dibisikkan oleh Jibril, tuh yang namanya Fudalah lagi nunggu untuk membunuh diri. Rasulullah berpaling, didekatinya Fudalah. Terus Rasulullah meletakkan tangannya di dadanya Fudalah. Fudalah, emang kamu lagi mikirin apa dalam batinmu? Kata Fudalah, tidak ada ya Rasul, saya lagi beristighfar, padahal lagi pengen membunuh Rasul. Terus Rasulullah doakan Fudalah, ya Allah berikan hidayah kepada Fudalah. Diangkat tangan Rasulullah, kata Fudalah, demi Allah, semenjak Rasul angkat tangan dari dada, gak ada orang yang lebih aku cintai dari Rasulullah SAW. Kita gak sezaman sama Rasul dengan izin Allah. Bagaimana kita mencintai? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salah satu jalannya kita kenal melalui sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada majelis sirah, hadir doa. Kalau ada rezeki, beli bukunya, pelajari sirah, perdalam hayat. Gak ada orang yang kenal sama Rasul dan jatuh cinta, pasti jatuh cinta. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir saya ingin menyampaikan begini. Berikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salasun, 3 hal. Lam tu'ta li ahadin, tidak diberikan kepada seseorang illa 'alal anbiya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu 3 hal ini hanya diberikan kepada para nabi. Dulu nabi yang diutus dikasih kelebihan oleh Allah. Kalau berdoa, ud'uuni astajib lakum, itu hanya diberikan kepada para nabi. Tapi kepada umat Rasulullah, siapapun yang minta pasti Allah kasih. Yang kedua, para nabi itu diberikan kemudahan dalam beribadah karena beratnya mengemban amanah. Idza la haraj fid-din, tidak ada kesulitan dalam beragama. Tapi umatnya Rasulullah gak harus menjadi nabi, semua dapat kemudahan dalam beragama. Kita sholat gak bisa berdiri, diizinin buat duduk. Kita sholat duduk masih berat, diizinin buat berbaring. Kita sambil berbaring masih berat, diizinin pakai isyarat mata, boleh. Jadi masya Allah, itu diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dulu para nabi akan bersaksi untuk umatnya. Nabiullah Nuh alaihissalam bersaksi untuk umatnya. Nabiullah Musa alaihissalam bersaksi untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam juga bersaksi. Maka nanti Bapak Ibu bisa bersaksi di hadapan Allah. Yang di depan Bapak Ibu ini cuma pintar ngomong, gak pintar ngomong. Yang di depan Bapak Ibu ini cuma bisa ngomong saja. Maka nanti kalau memang nggak Bapak Ibu ketemukan di hadapan Allah nanti di surga, Bapak Ibu bisa bilang sama Allah, ya Allah, itu saya kenal tuh ya Allah, dulu pernah ceramah di Masjid Al-Istiqomah. Ya Allah, saya bersaksi ya Allah, saat kami duduk di Masjid Al-Istiqomah, dia mengajarkan tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, saya kenal sama orang itu. Dulu kami pernah satu majelis. Dulu kami pernah beribadah bareng. Dulu kami pernah jalan bareng dari rumah menuju majelis taklim kami. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosanya, angkat dari neraka-Mu, pindahkan ke surga-Mu. Kita bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada yang wafat kita mengatakan innahu min ahlil khair, innahu min ahlil khair, inna fulanan min ahlil khair. Itu syahadah kita kepada sesama kita. Dulu hanya diberikan kepada para nabi. Kurang beruntung apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan hadir rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah rizkikan cinta mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan kita orang-orang yang menghidupkan bahkan mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, diaku menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam
Bayangkan kalau Rasulullah datang kepada kita, Rasulullah datang kepada kita, kira-kira kita mau ngomong apa sama Rasul? Kalau Rasulullah SAW hadir kepada kita, mau ngomong apa? Seolah kita nyampein sama Allah, ya Allah kasih keselamatan, kesejahteraan untuk Rasulullah SAW. Ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, Rasulullah SAW jawab salam kita semua. Yuk kita salawat ini. Ya Nabi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup penguat dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, hadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Harusnya setiap kita maulid makin bertambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Gak ada alasan kita gak mencinta Rasulullah SAW. Siapa yang ingin bertambah cintanya kepada Rasulullah SAW, maka pelajari sirahnya, pelajari kehidupannya, cari tahu bagaimana Rasulullah SAW. Demi Allah akan takjub kita sama Rasulullah, sehingga hadir rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma li taufiq wallahu khairul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin kalau banyak salah dan khilafnya. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah. Terima kasih banyak. Pada akhirnya Al-Fakir ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.